Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai efisiensi pemerataan dan kooperasi tanggung jawab dalam persaingan tidak sempurna. Kami beranggotakan yang pertama Nabila Fitri Alita, yaitu saya sendiri sebagai moderator, dan rekan saya yaitu Nadia Mapira. Kami akan mempresentasikan uh, materi kali ini, yaitu mengenai efisiensi. Suatu perusahaan dikatakan efisien secara teknis jika perusahaan tersebut menggunakan jumlah input minimum untuk menghasilkan output tertentu. Dengan kata lain, input tidak terbuang sia-sia dan perusahaan beroperasi pada tidak melebihi sukuannya. Efisiensi ekonomi berarti bahwa perusahaan meminimalkan biaya biayanya. Perusahaan memilih kombinasi input yang menghasilkan output tertentu dengan biaya minimum. Ketika efisien secara ekonomi, perusahaan berproduksi berdasarkan fungsi biayanya, yaitu fungsi biaya frontiernya. Efisiensi ekonomi memerlukan efisiensi teknis, tetapi efisiensi teknis tidak harus berarti efisiensi dalam ekonomi. Lalu selanjutnya yaitu ada bagian dari efisiensi, yaitu yang pertama ada inefisiensi alokasi statis. Dalam sebagian besar model, inefisiensi alokatif statis adalah hal yang lumrah dalam pasar persaingan tidak sempurna, baik di pasar monopoli maupun pasar persaingan monopolistik. Harganya melebihi biaya marginal. Dalam model oligopoli, harga melebihi biaya marginal kecuali dalam kondisi khusus dalam model Bertrand dan Cournot-Bertrand. Lalu ada sumber inefisiensi statis lainnya. Dua faktor tambahan yang dapat meningkatkan biaya sosial dari kekuatan pasar, yaitu yang pertama ada perilaku mencari keuntungan dan inefisiensi X. Biaya sosial di kekuatan pasar harus mencakup biaya pencarian rente TWL tradisional. Kehadiran inefisiensi X semakin menambah biaya sosial dari kekuatan pasar. Inefisiensi X terjadi ketika biaya produksi meningkat melebihi tingkat minimalisasi biaya. Lalu selanjutnya itu adalah jenis inefisiensi dinamis. Itu ketika perusahaan yang menetapkan harga sama dengan atau kurang dari biaya marginal saat ini, mungkin melakukan investasi yang mahal untuk meningkatkan kekuatan pasar di masa depan. Oleh karena itu, perhatian khusus harus diberikan ketika memperkirakan inefisiensi dalam situasi yang dinamis, seperti pasar di mana kecanduan, ketahanan produk, dan pembelajaran sambil melakukan merupakan fitur yang menonjol. Baiklah, untuk sebab selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Kepada Nadia, saya persilakan. Materi selanjutnya yaitu ekuitas dan tanggung jawab perusahaan. Selama dua dekade, permasalahan etika yang terkait dengan kesetaraan, yakni keadilan dan tidak memihak, dianggap berada di luar bidang ekonomi, karena melibatkan penilaian nilai dan tidak dapat dianalisis secara ilmiah. Permasalahan normatif seperti ini dirasa harus diserahkan kepada para pemimpin agama dan filsuf sosial. Selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Kekhawatiran yang dikemukakan oleh para pengkritik pasar bebas adalah bahwa dengan berfokus terutama pada keuntungan, perusahaan akan berperilaku tidak tanggung jawab secara sosial. Salah satu contohnya berasal dari strategi Salam Maria yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan gagal. Menurut Aron dan Lezer 1960, perusahaan yang gagal mungkin menerapkan strategi yang tidak konvensional dan berpotensi tidak diinginkan secara sosial dalam upaya putus asa untuk bertahan hidup. Selanjutnya, kekuatan pasar dan distribusi pendapatan kekayaan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa salah satu elemen keadilan distributif adalah prinsip keadilan, di mana mereka yang melakukan upaya lebih besar dan melakukan investasi lebih besar di masa depan akan menerima kompensasi yang lebih besar. Namun, bagaimana dengan pendapatan dan kekayaan yang berasal dari kekuatan pasar atau keberuntungan belaka? Banyak orang Amerika yang terkaya menerima kekayaannya dari warisan. Kekhawatiran lainnya adalah bahwa sebagian orang terkaya Amerika memperoleh kekayaannya dari kekuatan pasar. Lagi pula, kelompok kaya lebih mungkin mendapatkan keuntungan dari kekuatan pasar dibanding kelompok miskin. Distribusi pendapatan dan kekayaan sebagai isu yang menjadi perhatian sosial karena dua alasan.
Yang pertama, didasarkan pada tren yang semakin meningkat menuju ketimpangan pendapatan dan kekayaan yang lebih besar di Amerika Serikat, dan prinsip egaliter yang mengajukan penghapusan kesenjangan ekonomi antar individu. Alasan keduanya, Alasan kedua mengapa permasalahan distribusi dapat menjadi perhatian sosial adalah bahwa imbalan yang diperoleh dari keuntungan dan kekuatan pasar yang statis tidak sejalan dengan apa yang dianggap adil oleh sebagian besar orang. Sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan yang mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.